Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you? Ini berarti meeting yang 3 ya, kalau nggak salah ya. Oke, meeting 3 nggak salah. So, today's material is about introduction to tenses. Jadi sebelumnya mau menasehatkan dulu lah ya, menasehatkan dulu kepada kawan-kawan. Jadi as college student gitu ya. Jadi sebagai mahasiswa itu teman-teman harus lebih dewasa ya. Memang ini ya, memang sih maklum. Kenapa kawan-kawan itu agak masih membawa sifat-sifat kayak anak-anak SMA gitu ya, karena baru pertama kan mahasiswa baru, kemudian yang kedua tidak merasakan benar-benar real life campus gitulah ya, kehidupan kampus yang sebenarnya, karena kawan-kawan sampai dengan saat ini itu di rumah gitu kan, masih di rumah, belum datang ke kampus. Nah jadi tidak inilah ya, belum pernah ketemu juga sama dosen-dosennya, terus belum pernah merasakan kehidupan kampus tuh kayak gimana, sehingga perubahan tingkat dari kehidupan SMA ke perkuliahan itu masih agak lambat gitu lah. Nah, tapi di sini Mem mau mengingatkan sekali lagi kepada kakak dan abang mahasiswa Mem yang sangat amat disayang gitu lah ya, karena memang ya kalau misalnya nggak ada mahasiswa ya nggak ada dosen, apa gunanya dosen itu kan. Jadi kalau dosen yang nggak punya mahasiswa ya mau ngajar siapa dong gitu kan. Jadi ya kita saling membutuhkan itu satu sama lain. Teman-teman juga butuh Mem untuk kasihin nilai, terus kasihin pengetahuan gitu kan, share ilmu gitu. Tapi yang perlu mengingatkan adalah yang pertama adalah baca, read first. Baca dulu apa-apa aja yang sampaikan di pengumuman, di Edmundo, lewat PJ ataupun lewat video-video, please mohon banget dibaca. Kenapa Mem bilang kayak gini? Karena mahasiswa itu lebih sering nanya ketimbang baca. Jadi tolong baca dulu apa-apa aja yang benar-benar penting gitu kan. Jadi sehingga ketika pengerjaan tugas itu tidak tumpang tindih, tidak keliru, tidak tugasnya nggak nyasar gitu kan, ataupun instruksi-instruksi yang memberikan benar-benar tersampaikan kepada kakak dan abang semuanya karena membaca. Don't ask your friend, jangan tanya temennya dulu, but read first. Tapi baca dulu, pahami dulu. Kalau nggak ngerti atau ragu-ragu, please ask your friends about that one. Kalau nggak ngerti lagi, baru deh tanya sama Mem. Jadi Mem itu orang terakhir yang ditanya gitu, tapi bukan orang pertama yang ditanya gitu. Jadi apa dong fungsinya Mem ngetik-ngetik? Hanya untuk jawab, hanya untuk tanya. Misalnya Mem kumpulin hari apa? Di situ Mem udah kasih tahu harinya. Mem kumpulkannya kayak gimana formatnya? Mem juga udah ngasih tahu di situ formatnya. Kayak gitu kan. Mem boleh nggak kalau hari ini saya nggak ngumpulin, saya ngumpulinnya besok aja. Loh apa gunanya tugas gitu kan. Misalnya Mem suruh kumpulin hari Senin, mintanya hari Selasa. Gimana dong? Nah, jadi Mem harus bilang apa dong? Kira-kira kalau kawan-kawan di posisi Mem rasanya kayak gimana dong? Rasanya tuh wow, amazing gitu kan. Masa ada student yang ngatur dosen, misalnya ngatur dosen dong kan. Padahal dosennya udah bilang kita bakal kumpulin tugasnya hari ini, but students ask the lecturer to kumpulkan hari Selasa, macam mana lah kan. Jadi so please be nice ya, please be wise, bijaksanalah dalam berkata-kata, bertutur kata. Kecuali if you got trouble, kecuali kalau kawan-kawan mendapatkan trouble yang bener-bener trouble ya, bukan trouble yang silly banget. Misalnya Mem nggak ada kuota, itu silly banget. Kalau misalnya nggak ada kuota di zaman yang kayak begini, lagi kuliah-kuliah gini, seharusnya teman-teman benar-benar untuk siapin kuota untuk pembelajaran, karena kalau nggak ada kuota ya susah, kecuali kalau nggak ada sinyal. Gimana mau buat tower, bener nggak? Kan nggak mungkin kalau misalnya memang kendalanya di sinyal, di jaringan, itu benar-benar
di luar kemampuan kita untuk mengontrol, tetapi kawan-kawan bisa berusaha untuk cari tempat yang mana sinyalnya lebih baik. Lebih silly lagi nih kalau misalnya bilang gini, "Mem, saya tuh mau ngumpulin sebenarnya, tapi videonya hilang. Tapi videonya kapus, tapi aduh, itu tuh bener-bener klise banget dan itu nggak nggak akademik lah ya, nggak, maksudnya kalau misalnya Mem kasih waktu pengumpulan sampai hari Senin, ya kumpulkan aja. Senin tuh kan masih panjang, jangan sampai bilangnya besok lah. Mem juga sampai bingung mau jawabnya kayak gimana, takut emosi, ntar keriput, takut marah, ntar dosa gitu kan. Jadi tolonglah ya, tolong please help me to manage this class properly. You guys can do that best. Jadi misalnya kalau misalnya nggak bisa kumpulkan ke Edmudo, pasti ada cara lain, yaitu email. Kan Mem udah bilang di awal-awal, kalau nggak bisa kumpulin di Edmudo, kumpulin di email. Kan gitu, aduh mudah banget ya. Perkuliahan Mem tuh mudah banget. Asal kawan-kawan jangan buat ribet. Memnya yang buat mudah, teman-teman yang buat ribet gitu. Jadi jangan diribet-ribetin ya. Oke, please. Ya, Mem? Lagi belajar. Iya, bentar ya. Lagi mengajar. Saya juga mau ikut video. Oke. Kalau gabung ntar suaranya gabung nanti jadinya. Doa kelas. Oke, sorry for ini disturb, ada yang tanya gitu ya. Jadi Mem bingung tadi mau pause-nya kayak gimana sampai nggak jet lag gue. Oke, nggak apa-apa lah ya. Oke, jadi our material today is about the introduction to dances. So the content of this material is the first one, introductions, classifications based on time frame, classification based on aspect, a block diagram of tenses, a list of rules, present tense, past tense, future tense, and list of the example. So today we are going to discuss about the tenses. You guys have known about this one because tenses have have learned dari mana ya? Dari SMP kayaknya ya, from junior high school until senior high school, and also in the university. You guys will learn this one. Kenapa fungsinya tenses ini harus dipelajari? Jadi teman-teman bisa cari sendiri ya. What is the significance for learning tenses? Jadi kenapa benar-benar significance untuk belajar tenses? Pasti banyak banget. But in this case, I would like to detail gitu ya tentang fungsi belajarnya tenses, karena pasti teman-teman udah tahu semua ya. Ini untuk banyak banget lah, udahlah kita skip aja ya, langsung classification based on time frame. So the introductions of the tenses. Jadi the word tenses is derived from Latin itu tempus, which means time. A verb indicates the time of an action, event, or condition by changing its form. Jadi kalau ditanya, jadi apa sih tenses itu? Tenses itu ya waktu. Jadi waktu. Tenses itu waktu. Jadi bagaimana kita bisa melihat perubahan waktu itu adanya di verb. Jadi verb itu yang mengindikasikan perubahan waktu actionnya ya. Jadi sehingga kita bisa mengetahui kejadian ini berlangsung pada kapan kayak gitu ya. Sedang berlangsung atau udah berlangsung atau udah kelar atau akan berlangsung. So we can indicate the time gitu ya dari verbnya. Jadi ini based on time frame. Jadi the verb tenses may be categorized according to the time frame. The first one is present tense, and the second one is future tense, and the second one is past tense, and the third one is future tense. So ini yang dari time frame-nya. Sekarang, lalu, sama yang akan datang. Gitu ya. Jadi kalau ditanya, jadi verb itu dari time frame-nya ada berapa jenis? Yaitu ada 3 jenis gitu ya. Oke, so what is present tense? Present tense itu expresses an unchanging, repeated, or occurring actions or situation that exists only now. It can also represent a widespread truth. Jadi present tense itu adalah tenses yang menjelaskan kejadian yang terjadi sekarang ini, benar-benar sekarang, ataupun tenses yang kita gunakan untuk mengungkapkan the truth atau kepastian misalnya gitu ya. Misalnya pastiannya gini, Mem itu cantik sekali. Wah. itu namanya bukan kepastian, Mem, itu
Itu namanya kebohongan ya, bukan ya. Contohnya gini, matahari terbit dari timur. Nah, itu kan yang udah pasti gitu lah ya. Mata pelangi warnanya Mejiku Hibiniu. Ah, itu udah pasti, berarti using the present tense. Terus present tense ini bisa digunakan juga untuk kegiatan sehari-hari gitu ya, kegiatan sehari-hari. For example, saya setiap hari mandi, saya setiap hari makan. Aduh, simple banget ya. Pokoknya kayak begitu. Jadi yang sekarang untuk menunjukkan third and your daily activities. Jadi itu yang benar-benar menggunakan present tense. Nanti akan ada tesnya ya. Jadi kalau musim coronavirus nih memang agak pusing sebenarnya buat tes gitu ya. Gimana nggak pusing coba? Jadi tes itu bisa derive from the Google gitu. Everything can search in the Google. So students misalnya dikasih soal mungkin bisa tanya Google gitu kan. So I cannot what is that? Nggak bisa bener-bener tahu gitu ya yang mana gitu the real student who is expert in English gitu, bener-bener yang gitu. Tapi ya gampang lah, ntar bisa dites ya, tunggu aja lah ya tanggal mainnya. Oke ya teman-teman, yang kedua adalah past tense. Jadi past tense itu expresses an actions or situation that was started and finished in the past. Jadi udah berlalu gitu ya. Jadi masa lalu. Oke, itu ada lagunya, teman-teman tahu nggak sih? Oke, jadi masa lalu biarlah berlalu gitu. Masa lalu itu ya udah jadiin pelajaran aja, nggak usah diingat-ingat gitu ya. Tapi untuk tenses, jadi tenses itu kalau di masa lalu atau lampau kita menggunakan past tense. It means the to be berubah menjadi was and were, and the verb become the verb to. Wah, itu mudah banget, kecemata pun kelar tuh tenses ya. Bagus. Nanti kalau misalnya ketemu sama mem di kampus, main-main lah ya ke PT Bahasa, tapi nggak usah rame-rame ya karena COVID-19 nih, because of the COVID-19. Oke ya teman-teman, mudah, lanjut say. Future tense. Nah, future tense expresses an action or situation that will occur in the future. Dear future husband. Oke ya, future husband artinya ya suami yang akan datang gitu ya. Bukan ya, suami di masa depan gitulah ya. Nah, future tense ini adalah tenses yang digunakan untuk menunjukkan situasi yang akan ini ya, hal-hal yang akan terjadi. Nanti jam 3 saya akan bertemu mama gitu. Nanti jam 2 saya akan makan sate, baru belum kejadian, masih diangan-angankan kayak gitu ya. Itu mudah banget. Nah, ini yang kedua, based on aspect. Yang tadi kan based on time, nah sekarang based on aspect. It refers to the natures of the actions described by the verb. Ini kok ini ya, gara-gara tampilan PPT, jadi kayaknya ke bawah deh. Padahal tampilan sebenarnya nggak berpisah gitu ya tulisan describe-nya. Itu described pakai id. There are four aspect ya. Definite or simple, continuous or progressive, perfect or complete, perfect continuous. Jadi simple, progressive, perfect, perfect continuous. 4 itu dari aspek. Ya, kita bahas ya. Jadi teman-teman ini nanti didengar sampai akhir ya teman-teman ya, jangan klik jam. I know ya, Mem tahu student yang klik jam, yang cuman diloncat videonya, Mem tahu ya. Mem bisa klik analitiknya. Oke. Terus definite tense, the three indefinite tense or simple tenses describe an action but do not state whether the action is finished. Jadi cuma ngasih tahu aja, kayak simple tadi yang udah bilang, menjelaskan sesuatu tetapi nggak bilang kalau itu udah kelar atau belum gitu ya. Misalnya apa ya, I eat fried rice, nah gitu, saya makan nasi goreng, nggak tahu udah kelar atau belum, cuma bilang I eat fried rice. Continuous tense describe an unfinished action, karena udah tahu kalau continuous itu adalah yang sedang berlangsung. Jadi unfinished, belum selesai. I am teaching right now. Saya sedang mengajar sekarang, belum kelar, masih ngajar gitu kan. Jadi I am berarti to be ketemu verb in. Nanti so it is very simple. Jadi jangan takut gitu ya. Belajar itu nggak boleh takut ya, nggak boleh takut salah. Kalau misalnya nggak salah berarti nggak usah belajar lagi. Bener nggak? Berarti udah tahu banget kan? Jadi belajar itu harus salah gitu ya, bukan maksudnya disalah-salahin, tapi ya kalau kalian misalnya ragu-ragu dalam ngomong bahasa Inggris atau masih belum pede ya wajar lah, Mem juga gitu kok. Jadi biasa aja, nggak usah gimana nih cara nyebutnya nih, bantai-bantai aja gitu nyebutnya, ntar juga bakalan tahu kok gitu ya.
belajar dari kesalahan. Lanjut, perfect tense artinya perfect. Nah, tuh lagunya gimana? Perfect tense berarti complete kan? Describe a finished action tuh, menjelaskan kejadian atau kejadian lah ya, kegiatan yang sudah selesai gitu. Terus perfect continuous tense, to combine the complete tenses and the incomplete tenses to describe an action which was in progress and then finished. Nah, kayak begitu. Jadi tuh combine the complete tenses udah yang complete, yang perfect tadi sama incomplete tenses kan continuous belum complete atau belum kelar gitu kan. Jadi masih progress, masih dilakukan dan kemudian kelar gitu ya, namanya perfect continuous tense. Oke, simple present tense, it is used to describe an action or event or condition that is occurring in the present at the moment of speaking or writing. Jadi udah benar tadi udah membilangkan yang occurring that right now gitu ya, di present sekarang. Terus present continuous tense, it is emphasize the continuing natures of an act, event or condition. Udah benar tadi ya, yang sedang berlangsung, kegiatan yang sedang berlangsung. Present perfect tense itu yang continuing natures of an act, event or conditions. Jadi udah disampaikan juga tadi. Terus present perfect continuous tense, it is used to describe an action, event or condition that has begun in the past and continues into the present. Jadi udah tadi kan udah bilang you have been singing, gitu. Jadi masih tadi tuh nyanyi dan udah kelar, makanya continue and finish gitu ya. Past continuous tense, describe action ongoing in the past. You were singing. Jadi kalau continuous itu wajib hukumnya fardu ain make to be. Jadi kalau misalnya bilang bahasa Inggrisnya minum apa? Drinking, salah ya. Jadi kalau bahasanya Inggrisnya minum itu drink. Tapi kalau drinking itu jadi progresif atau continuous yang artinya sedang minum. Kalau saya sedang minum, bahasa Inggrisnya bukan I drinking, tetapi I am drinking. So should be there is to be in the sentence. Am apa to be? Is, are, itu kalau yang present kan? Kalau yang past tense jadi was and were gitu ya. Jadi kalau Ayu Dewi jadi were, kalau I itu bisa ke was juga ya. I was, kalau I were jadi conditional tense sentence. Kalau she, he, it jadi was. Jadi kalau misalnya she berarti she was singing gitu. Udah mudah banget. Past perfect tense, it is used to refer to action that took place and were complete in the past tuh. You had sung, jadi kamu udah nyanyi tadi. Sing, sang, sang. Nah, harus hafalin ya. Itu adalah termasuk irregular verb atau kata kerja tidak beraturan. Kata kerja tidak beraturan itu ditandai dengan perubahan yang acak gitu ya. Kalau misalnya beraturan, dia ditambahkan ed di belakangnya. Contohnya, describe, play, gitu kan. Nah, use. Nah, gitu. Tapi kalau misalnya yang tidak beraturan kayak eat, ate, eaten, drink, drank, drunk, sing, sang, sang gitu ya. Jadi harus dihafalkan, nggak bisa langsung tahu gitu ya. Kalau yang udah tahu alhamdulillah bagus banget, pinter gitu ya. Hafalkan lagi banyak-banyak. Mem, carinya di mana? Aduh, ketik aja di Google irregular verb, lihat di bagian gambar atau picture, ntar keluar semuanya. Teman-teman mudah banget, tinggal di print atau di save as di dalam laptop, di laptop boleh, di handphone juga boleh ya. Dijadiin foto wallpaper di depan handphone biar hafal. Nanti pacarnya di skip dulu. Memang Atta bilang harus hafalin irregular verb gitu ya. Nah, terus past perfect continuous tense, it is used to indicate that a continuing action in the past began before another past actions began or interrupted the first action you had been singing. Jadi itu kayak tadi Mem jelasin kan, yang continuing and finish gitu. Jadi nanti kalau misalnya lihat di tabel rumus-rumus, bisa lihat di Google juga. Kalau dilihatin semuanya ke sini nanti banyak slide-nya, nanti Mem banyak ngomongnya, kasihan kuotanya banyak habis ya. Jadi nanti kawan-kawan cari sendiri. Oh, hari ini belajar tenses, berarti lihat tensesnya ya. And then simple future tense, it is used to refer an action that will take place after the act of speaking or writing.
You will sing, kamu akan menyanyi. Jadi kawan-kawan yang mem sayangi, kalau simple future ini bisa menggunakan will and shall. Jadi kalau will dan shall itu harus ketemu sama verb one. Jadi nggak boleh you will sang, you will sing, nggak boleh you will sing gitu ya. Nggak boleh you will is singing, nggak boleh. You will gitu ya. Future continuous tense gitu ya. It is used to describe action ongoing in the future. Jadi kegiatan yang sedang berlangsung gitu ya, tapi in the future. The future progressive is used to refer the continuing action that will occur in the future. You will be singing. Jadi nanti tuh kamu tuh akan bernyanyi, akan kayak gitu ya. Future perfect tense. Udah tadi ya, you will have sung berarti sometimes action that will be complete sometime in the future before another action take place. Jadi kamu udah bernyanyi gitu ya. Ini juga, jadi mudah banget perubahannya cuman ada di to be-nya. Ingat ya, continuous itu harus selalu menggunakan to be. Jadi kalau misalnya dia di dalam tenses yang lainnya itu pasti berubah menjadi been gitu ya. Jadi is MR-nya di tackle gitu jadi menjadi been. Contohnya nih future perfect continuous tense. Jadi you will have, bukan you will have are singing. No, you will have been singing gitu ya. Thank you. Aduh udah kelar kan, mudah banget. Ini mungkin udah cuman berapa menit ya. Jadi berapa SKS pembelajaran bisa dicepetin biar teman-teman semuanya dapat belajar self study. Jadi kawan-kawan ingatin sekali lagi, teruslah berprasangka baik, jangan berprasangka buruk. Pasti memnya gini gitu. Mem aja nggak pernah berprasangka buruk sama kalian, padahal mem nggak pernah lo lihat wajah kalian satu-satu. Kalau kalian kan udah pernah lihat mem kan, malah udah berapa kali buat video gini. Nah, kawan-kawan pokoknya kerjain gitu ya. Kalau misalnya ada tugas, kalau misalnya itu di kelas mem itu yang namanya tugas, pasti mem tulis dengan project. Itu artinya tugas terstruktur yang harus kalian kumpulkan bener-bener rapi dan itu akan mem nilai. Tapi kalau mem tulis class discussion, please discuss this topic with your friend. Itu artinya tolong diskusikan topik ini dengan teman-teman kalian. Di mana mem diskusinya? Ampun dah gua. Di Edmodo sayangku. Di Edmodo itu platformnya seperti Facebook. Jadi kawan-kawan bisa free banget untuk diskusi apa aja. Jangan takut, ketik aja, nggak mungkin direvisi gitu ya. Nggak mungkin direvisi bahasa Inggrisnya, aduh salah jelek banget gitu. Enggak. Karena itu memang untuk diskusi. Grammarnya berantakan nggak apa-apa. Semuanya dimulai dengan grammar yang berantakan. Ingat, bahasa Inggris di Indonesia is not a second language. Jadi bahasa Inggris di Indonesia itu bukan bahasa kedua, tetapi bahasa Inggris itu sebagai bahasa foreign gitu ya, bahasa asing gitu untuk orang Indonesia. Karena itulah kalau misalnya kalian masih terbata-bata dalam menggunakan bahasa Inggris, it doesn't matter, nggak apa-apa alias santuy gitu kan, nggak apa-apa, kecuali kalau bahasa Inggris ini adalah bahasa kedua yang which is we use English in daily life, we communicate with our friends, we communicate with other people with English, we sell, we buy something in the market use English gitu, if jika. Jadi kalau misalnya bahasa Inggrisnya anjlok memang pasti ngomel. Tapi because of English is not a second language in our country, so it doesn't matter if your English is broken. Jangan broken banget lah, tapi yang oke lah gitu ya, masih bisa accepted. I will teach you. And kalau misalnya teman-teman udah diajarin but you tidak mau mengimprove dirimu sendiri, it's not my fault. Itu bukan salah mem, itu salah kamu. Jadi please be wise. Berkali-kali mem bilangnya, tolong jadilah mahasiswa yang bijak. Jadi kalau misalnya mem bilang diskusi lah, jangan sampai di Edmodo-nya sepi gitu ya. Nah, jadi tanyalah atau diskusikan atau coba-coba buat kalimat yang teman-temannya bisa saling share. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jangan takut. Bahasa Inggris itu bukan bahasa yang menakutkan, tapi bahasa Inggris itu is a lingua franca yang digunakan everyone in the world. Kalau kemana-mana pasti misalnya pakai bahasa Inggris, selama orangnya juga mengerti, you safe. Berarti kalian aman. Oke, my beloved student, jangan lupa sarapan, jangan lupa mandi, bersih-bersih.
Dan kerjain project-project juga dari mata kuliah lain, jangan sampai ketinggalan. Jadi karena kalau misalnya kawan-kawan ketinggalan bakal get trouble. Jadi hari ini tidak ada project, mem juga nggak suka kasih projectnya, capek ngerjain tugas itu loh. Mem juga capek ngoreksinya. Masa cuma dibiarin, kan harus dikoreksi. Kalian aja yang buat video aja itu memang harus cek satu-satu. Bayangin tuh berapa banyak kelasnya harus dicek satu-satu. Nah, jadi kan itu juga yang kayak gitu namanya project masuk ke dalam nilai kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya if I ask you to have a short discussion about this topic, is not a project, itu hanya diskusi kelas. Well then, thank you ladies and gentlemen for having me today for introduction to tenses. See you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Bye bye.